Guys, Selasa jadi hari istimewa karena today kita mau nostalgia sama film-film Indonesia. So, jangan sampai ketinggalan nih keseruannya. What's up? Balik lagi barengan sama Ari Rastungkor, of course. Kali ini ada yang spesial banget karena kita lagi merayakan Hari Film Nasional. Jadi kita kali ini mau ngulik lebih dalam lagi mengenai acting dan pelatihannya. Barengan sama salah satu aktris kenamaan asal Indonesia. Ada siapa? Tungguin aja. Kayaknya udah mau datang tuh. Alright, so stick around sama kita di Tahu Nggak Sih? Guys, selamat Hari Film Nasional. Yap, hari ini 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional sejak 1950. Tanggal ini sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya bangsa kita mampu membuat karya film sendiri. The Long March adalah film hitam putih pertama yang disutradarai dan diproduseri oleh orang-orang Indonesia, guys. Film ini mengisahkan perjalanan panjang atau Long March prajurit Republik Indonesia yang diperintahkan kembali ke pangkalan dari Yogyakarta ke Jawa Barat. So, film The Long March ini penting banget sebagai tonggak dimulainya sejarah perfilman di Indonesia. Bapak Usmar Ismail merupakan sosok di balik pembuatan film ini. Beliau menjadi produser sekaligus sutradaranya. Pria kelahiran Bukit Tinggi 20 Maret 1921 ini mendapat julukan Bapak Film Indonesia. Untuk mengenang jasa Pak Usmar Ismail, nama beliau akhirnya diabadikan sebagai nama gedung perfilman yang kita kenal dengan Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta. Guys, kita mau tes dulu nih, sejauh mana sih netizen plus 62 kenal dengan film-film Indonesia? Dan siapa sih aktor dan aktris favorit mereka? Check it out ya! Alright, masih dalam rangka Hari Film Nasional gitu ya. Kita mau mencoba bertanya dengan Mas siapa? Raffi. Mas Raffi. Lu suka nonton film nggak? Suka. Film Indonesia apa yang paling lu suka? Danur. Jadi kayaknya tahun nebak ya, selain nama aktornya juga satu aja judul filmnya. Karena mereka sudah bermain di banyak judul film ya. Mas Raffi silakan yang pertama. Siapakah dia dan main di film apa? Sylvester Stallone di Rocky. Mirip lagi. Mirip sumpah. Baik, kita lanjutkan ya. Muka kedua. Pacara Kemal. Pacaran? Iya, teman saya. Terakhir, apakah lo tahu siapakah dia? Ini pro player Mobile Legend. Jadi dia nggak main film ya? Gak main, dia main game. Tapi dia bermain game. Iya, baik. Kameramen gue juga udah nggak kuat banget ya sama kelakuan dari anak zaman now seperti Alamat Raffi ya. Oke, the next kita akan mencoba untuk mencari tahu apakah sebagai masyarakat Indonesia gitu ya tahu banyak tentang film Indonesia dengan Mas siapa? Mas Abi. Mas Abi lu doyan nonton film Indonesia gak sih? Jujur enggak? Jujur enggak. Tapi lu pernah tahu film-film Indonesia? Tahu. 3 film Indonesia yang paling lu inget? Dilan 1990. Oke. Dilan 1991. Betul. Dan Danur. Tapi kita mencoba untuk bertanya mengenai aktor-aktor yang fotonya sudah saya pegang saat ini. Memang tidak seangkatannya Dilan, tapi mereka adalah aktor yang ternama ketika mereka seumur Dilan. Yang pertama, Anda tahu ini muka siapa? Ayu Ting Ting. Yang kedua, Syahrini. Adipati Dolken. yang bermain di film apa? Gundala Putra Patir. Tapi namanya bukan Adipati Dolken. Yang tadi dibilang Ayu Ting Ting adalah wajah dari Mbak Meriam Bellina. Ini adalah Sherina. Tahu lo? Nggak tahu. Sumpah lu gak tahu Sherina? Sumpah nggak tahu. Saya hai dulu dong sama artis Indonesia. Hai artis Indonesia. Hai Mas, dengan siapa? Pasya. Mas, sebutin dong 3 film Indonesia yang lo tahu. Modus Anomali, Teman Tapi Menikah, sama Dilan. Dilan, oke. Sebutkan 3 aktor Indonesia yang lo tahu. Iqbal Ramadan, Abimana Arya, Adipati. Ini dia. Andre Taulani. Siapakah dia?
Nicholas Saputra. Silahkan. Mau dia Yunda. Mau dibawa kemana? Nggak kemana-mana dong, ya kan? Well, itu dia tadi, ternyata banyak orang yang nggak tahu nama-nama aktor Indonesia. Tapi mungkin juga karena beberapa foto yang sudah saya tunjukkan ini adalah muke-muke lama sebenarnya. Kalau ngomongin film Indonesia dan juga aktor aktrisnya emang nggak pernah ada habisnya. Banyak banget, ya kan? Apalagi kalau kita mau ngomongin tentang film-film Indonesia yang berbau genrenya itu romansa. Coba dong, dengan Mbak siapa ini? Saya dengan Nena. Mbak Nena, boleh disebutin gak sih 3 film romantis dari Indonesia? Siapa dengan cinta? Betul. Surga yang tadi rindukan. Ini sesuai banget sama tampilannya. Oke, baik. Evil I'm in Love. Ih, bener lagi. Tahukah siapa Diana? Film-film horor gitu sih. Ini namanya Om George Rudy, betul ya? Ini pasti tahu sih, nggak mungkin nggak tahu ya. Silahkan. Allah Akbar. Ayu Azhari. Betul. Hai, kalau namanya tahu masa filmnya nggak tahu sih? Aku nggak tahu filmnya tapi aku tahu orangnya. Dede Yusuf lagi. Bener lagi. Filmnya apa sih? Duh, nggak tahu lagi Sama kalau kan? filmnya. Ternyata beliau pernah main di Catatan Si Boy. Ah, Emon dong. Bukan Emonnya dong. Kan ya, yang depan. Lo main depan, main belakang sama aja. Karena biasanya mereka suka main depan belakang emang. Ramon kan depannya. Iya. Yang belakangnya gue lupa lagi. Iya. Aryo ya. Aduh, lihat dong. Ini film gue. Judulnya Martabak Bangka. Ada Mas Ramon. Hai Mas Ramon. Lo nggak pernah lihat filmnya? Oke, ntar gue tonton. Iya. Mbak Nena berhasil menjawab 3-4 pertanyaan. Oh, 3 pertanyaan, Deng. Iya, hebat banget. Aku tuh selalu sama kamu. Tapi kamu suka nonton film Indonesia ya? Yakin? Suka, termasuk suka sih. Suka ya. Apalagi yang berderai-derai air mata gitu ya. Aduh. Keluar senyum, masuk bioskop senyum, keluar sembab kayak habis digebukin gitu sih. Aduh, kelihatan banget anaknya penuh drama ya. Mbak Nena, terima kasih ya. Aduh. Guys, film tanpa aktris yang mumpuni ibarat sayur tanpa garam. Hambar. Tenang-tenang, hari ini Kak Aryo menemuin artis cantik nih yang udah pernah main di beberapa film. Ini adalah peraturan resmi kalau misalnya kita baru ketemu dan menyapa semua yang lagi nonton kita hari ini. Boleh dilihatin sedikit mukanya biar bisa terlihat sedikit manis wajahnya dari seorang Della. Tring. There you go! Guys, Kak Della Dartian mengawali karirnya lewat ajang pemilihan Putri Indonesia pada tahun 2012 sebagai perwakilan dari Banten. Nah, tahun berikutnya Kak Della mewakili Indonesia di ajang Miss ASEAN 2013 dan meraih gelar sebagai Miss Photogenic. Debut akting pertama Kak Della lewat film Love for Sale pada tahun 2018 dan berperan sebagai Arini. Berkat aktingnya yang memukau, Kak Della berhasil meraih penghargaan sebagai pemeran pendatang baru terbaik dan terfavorit dalam ajang Indonesia Movie Actors Award 2019. Gila, gue nggak ngerti karena menurut gue salah satu karakter yang susah dimainkan ketika lo menjadi seorang wanita yang misterius, iya kan? Tapi juga lo harus terlihat sangat manis, sangat mengayomi. It's really hard. Kalau kita mau pertama kali dapat sebuah project film, Yes. pasti akan melewati sebuah proses namanya casting. Betul. Itu wajib itu pasti. Bahkan dirimu casting juga waktu itu. Iya harus lah. Itu wajib. Itu gitu. wajib hukumnya. Banget. Buat kalian semua yang di rumah, misalnya kalian sedang istilahnya menggapai mimpi untuk menjadi seorang aktor, jangan capek untuk casting. Penting banget ya, karena sebenarnya banyak orang yang pengennya instan. Wow, tidak bisa. Mereka ngarepinnya kayak, enggak, gue pengen ditawarin aja. Nggak bisa, men. Sekelas Della Dartian aja tuh dia harus tetap ikutan dulu ya. Acting itu bisa ngebuat diri kita kebawa sama suasana. Kayak aku hanyut sama tokohnya, aku hanyut sama ceritanya. Kok bisa sih acting bisa kayak gitu? Yang dulu setahu aku acting itu cuma marah, sedih, ketawa. Kalau marah ya marah. Kalau sedih ya nangis. Kalau ketawa ya berarti happy gitu kan. Ternyata tuh jauh lebih kompleks daripada itu kan. Wah, tuh guys, dengerin buat kalian yang bercita-cita jadi aktor dan aktris film. Pertama, kalian bisa mengikuti sekolah khusus atau sanggar untuk pelatihan akting. Belajar akting otodidak bisa juga sih, tapi siapa yang mau nilai, ya enggak? Kalau bisa, gabung juga tuh sama manajemen artis.
Nah, melalui media ini kamu bisa mendapatkan peran pertama, bisa jadi cuma figuran. Tapi kalau makin terlatih, siapa tahu besok-besok dapat peran utama, ya enggak? Yang ketiga, rajin ikut casting. Wih, ini penting nih guys, supaya sutradara tahu karakter apa yang cocok kamu perankan. Tapi dari sekian banyak karakter yang kamu mainin, ada nggak sih satu karakter yang menurut kamu tuh kayak, gila gue cinta banget sama karakter ini? Ya pasti Arini sih. Kenapa Arini begitu? Karena dia Nggak mungkin mirip dong karakter aslinya. Enggak, justru karena dia berbeda banget, bertolak Oh, belakang oke. sama karakter asli aku kan. Ya. Jadi dan dia istilahnya karakter yang aku mainkan selama bertahun-tahun kan. Jadi kayak ini karakter yang bertumbuh kembang gitu loh. Dan aku baru pertama kali ngalamin proses ini kan. Terus dan dia kan orang yang perfeksionis, sempurna, semua orang bisa jatuh cinta sama dia. Nah, aku tuh nggak bisa kayak gitu gitu. Oke. Jadi aku banyak belajar dari karakter dia dalam diri aku gitu. Oke. Kayak gitu sih. Asik, Kak Della mau nunjukin ke kita nih guys, gimana serunya belajar acting. Karena nggak semua orang bisa loh. Kali ini tim Tahu Nggak Sih bakal berkunjung ke rumah Kentang. Sekedar mau ngebuktiin, apa benar kalau ada bau kentang atau ada arwah anak kecil yang gentayangan. Bapak ngapain Pak ada di sini? Mbak, saya emang di sini. Oh, Bapak? Ya, saya di sini. Bapak ownernya Pak? Ownernya di sini. Oh gitu. Ya. Oh alah, ternyata bapak ini ownernya rumah Kentang guys. Beliaulah yang menyulap bangunan tua yang menyeramkan menjadi sebuah restoran. Resto ini terbagi menjadi dua bagian, ada indoor dan outdoor. Bentuk bangunannya sama sekali tidak ada yang diubah, hanya saja desain interiornya dibuat semenarik mungkin. Ada beberapa barang yang memang masih disimpan dan katanya tidak boleh dipindah apalagi dibuang. Seperti piano klasik dan pilar tua ini. Kedua benda ini udah berumur kurang lebih ratusan tahun. Meskipun terlihat tidak menyeramkan, tapi nggak ada satu orang pun yang berani memindahkan. Ngomong-ngomong, kok mulai ada bau kentang nih? Iya jelaslah bau kentang, karena orang di kitchen lagi pada masak yang bahan dasarnya dari kentang. Ada smoked cakalang baked potato, kemudian ada juga grilled lobster baked potato. Masih banyak lagi deh yang pakai judul potato. Kalau nggak suka kentang, kamu nggak usah khawatir. Di sini juga menyediakan menu lainnya kok, seperti nasi goreng iga, nasi bebek sambal hijau, grilled chicken salad, dan T-bone steak. Ngomongin soal kentang nih guys, kentang merupakan salah satu makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Tanaman kentang berasal dari Amerika Serikat dan telah dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu. Meskipun mengenyangkan, kentang yang sering dijadikan pengganti nasi ternyata hampir 80%-nya mengandung air. Nggak cuma itu, kentang juga punya kandungan nutrisi yang cukup lengkap, seperti karbohidrat, protein, serat, gula, vitamin C, asam folat, magnesium, fosfor, dan masih banyak lagi. Selain menjadi sumber energi, mengkonsumsi kentang secara rutin juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Karena kentang mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan sistem kerja sel darah putih dalam melawan infeksi. Sedangkan antioksidan alaminya mampu menangkal radikal bebas. Jadi, mengkonsumsi kentang pada saat pandemi seperti ini sangat disarankan ya guys. Aku tuh suka banget sama Lukman Sardi dan aktingnya dia. Nggak tahu kenapa di tiap film, bahkan aku juga pernah nonton teater yang dia perankan.
Selalu kayak pendalamannya tuh kece banget. Itu gue lebih suka sama Mawar Deyang gitu, karena di situ aktingnya dia luar biasa keren banget, meskipun dia artis pendatang baru, tapi aktingnya tuh totalitas gitu. Aktor sih banyak ya, salah satunya Lukman Sardi. Kalau aktris ya udah pasti Dian Sastro. Film favorit Indonesia banyak sih sebenarnya, tapi salah satunya kemarin yang terbaru itu Bumi Manusia. So far masih dipegang sama Ada Apa Dengan Cinta yang pertama. Berbagi Suami deh, seingat aku ya. Kalau nggak salah tuh dia berperan sebagai driver di situ dan kayak keren banget aja. Ini dia guys, tempat buat kalian yang mau jadi seorang aktor atau aktris nasional seperti Kak Della maupun Kak Rio. Iya, host TGS ini ternyata pernah main film juga loh. Nah, sekarang langsung aja yuk kita lihat apa aja sih latihan yang harus dilakukan untuk menjadi seorang aktor atau aktris. 11, 5. 11. Emang sih guys, kelihatannya kayak lagi main-main ya. Padahal ini adalah bagian dari pelajaran acting. Kuy lah, tanya langsung dengan coachnya. Jadi ternyata permainan kayak gini tuh nggak gampang, men. Iya. Lu butuh konsentrasi banget. Tapi sebenarnya fungsinya buat apa sih, Bang Jali? Ya sebenarnya buat daya tahan aja kita untuk terus ikut dalam lingkaran gitu. Kemudian begitu ada distraction yang kita nggak bisa tanggulangi, segera mungkin kita harus tanggulangi nih. Kan kadang ke distract itu sering kali muncul kan. Nah, ini fungsinya gitu, membalikan kembali konsentrasi kita yang sempat putus. Iya, jadi kalau teman-teman berpikir bahwa kita latihan acting itu bakal serius, enggak. Kita di sini bermain. Karena mau jadi pemain. Kita main-main. Ini benar-benar. Tapi kalau ngomongin tentang Hari Film Nasional, kan ini bertepatan banget dengan Hari Film Nasional gitu ya. Menurut Bang Jali sendiri, perfilman Indonesia tuh udah kayak gimana sih saat ini? Sebenarnya perfilman Indonesia kita tuh udah mulai menanjak kan kemarin ya, tahun kemarin sebelum ada pandemi. Kan berasa banget kan. Dengan adanya pandemi ya kita tahu sendiri bioskop jadi tutup dan lain-lain, dan kita istilahnya perfilman Indonesia mulai melemah. Tapi untuk perfilman Indonesia sekarang gimana sih cara kita untuk mendukung perfilman Indonesia? Gampang banget, nonton film yang legal. Wah, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng sama Della yang ternyata adalah senior gue dan mengajarkan gue banyak hal sampai di akhir. Gokil. Della, terima kasih banyak ya. Sama-sama, terima kasih juga. Kita bisa latihan hari ini. Amin. Dan gue yakin yang belajar tuh gak cuma gue doang, tapi yang di rumah juga belajar. The last but not least, ada yang mau disampaikan gak sih mumpung lagi Hari Film Nasional? Mungkin untuk perfilman Indonesia atau mungkin untuk calon-calon aktor di luar sana, ada yang mau disampaikan gak? Ya, buat teman-teman di luar sana yang mungkin penasaran banget gimana sih caranya biar bisa menjadi seorang aktor atau gimana caranya untuk bermain pada sebuah film. Yang tadi aku udah sebut bahwa kita pertama harus punya skill. Betul, baik Del, terima kasih banyak. I'll see you listen ya. Gue tunggu karya-karya lainnya, men. Terima kasih. Selamat Hari Film Nasional! Semoga perfilman Indonesia semakin maju di tahun ini, dan untuk mensupport perfilman Indonesia jangan lupa nonton film yang legal, jangan yang bajakan. Amin.